Assalamualaikum semuanya. Kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2015 di Rochester, New York. Namanya adalah Nico Colias atau yang biasa dipanggil Nico, yang berasal dari pinggiran kota Chicago. Nico mengambil kuliah di University of Rochester pada tahun 2012 hingga kasus ini terjadi. Nico dikenal sebagai pemuda yang selalu ingin bermain football dan impiannya untuk masuk ke tim football di perguruan tingginya menjadi kenyataan ketika Nico masuk ke dalam tim football University of Rochester Divisi 3. Selain itu, Nico juga seorang pianis jago. Nico menjalani kehidupannya dengan santai dan baik-baik saja sampai pada tanggal 4 Desember tahun 2015, Nico dan temannya yaitu Ani sedang nongkrong seperti biasa. Lalu tiba-tiba Ani berkata suatu hal kepada Nico. "Hey Nick, aku punya teman nih, 2 cewek yang mau jalan-jalan." Lalu Nico menjawab, "Tentu, coba deh, kamu ajak mereka datang ke apartemenku dan kita bisa having fun di sana." Ani pun memotret Nico memakai HP-nya untuk dikirim kedua teman wanitanya. Ani saat itu saling bertukar pesan melalui Facebook dengan wanita-wanita ini. Melihat foto Nico yang dikirim Ani itu, kedua wanita itu pastinya langsung mau karena Nico memiliki badan atletis, membuat mereka tergoda. Kemudian setelah mereka setuju, kedua wanita ini langsung menuju ke apartemen Nico. Begitupun juga Nico dan Ani juga bergegas pergi ke tempat parkir apartemen untuk menyambut dua wanita itu. Tetapi sesampainya dua wanita itu, mereka tidak mau masuk ke dalam apartemen Nico. Padahal mereka sudah setuju di chattingan Facebook kalau mereka akan having fun di apartemen Nico. Nico tidak tahu juga alasan mereka kenapa. Yang jelas kedua wanita ini meminta Nico dan Ani untuk nongkrong di tempat mereka saja. Dan saat itu kedua wanita ini membawa mobil yang bagus. Jadi Nico dan Ani tidak berpikir macam-macam. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Nico dan Ani pun masuk ke dalam mobil kedua wanita itu. Mobil mulai jalan menuju tempat yang mereka rencanakan. Tidak berselang lama, mereka berempat pun tiba di sebuah rumah di 22 Harvest Street. Saat itu Nico mulai memperhatikan kalau lingkungan itu seperti tidak begitu baik atau tidak nyaman. Di luar rumah tampak gelap, tapi di dalam rumah ada lampu yang menyala dan kelihatan rumah itu tampak layak untuk ditinggali. Jadi bukan rumah yang seperti tidak terurus. Kemudian dua wanita itu menyuruh Nico dan Ani masuk. Mereka pun masuk lalu duduk di sofa ruang tamu. Disinilah awal mula hal mengerikan layaknya di neraka terjadi, di mana saat itu lampu di ruang tamu langsung mati. Kemudian ada sekitar 5 hingga 10 orang bertopeng keluar sambil berteriak tidak jelas. Mereka membawa senjata seperti tongkat, pisau, dan senpi. Nico pun langsung berdiri secepat mungkin dari sofa dan mencoba kabur dengan berlari ke pintu samping. Namun pastinya sebelum tiba di pintu, saat baru setengah ruangan, satu di antara pria-pria itu melayangkan satu peluru ke kaki Nico sampai Nico ini jatuh ke lantai. Tapi meskipun sudah terluka, kakinya berdarah dan merasakan kesakitan, Nico tetap berusaha. Dia berguling-guling sampai ke pintu samping untuk mencoba meminta bantuan. Setelah sampai di pintu, ada dua wanita yang menahan pintu itu dari luar supaya Nico tidak melarikan diri. Tapi dua wanita yang menahan pintu itu adalah dua wanita yang berbeda. Jadi bukan yang mengajak Nico dan Ani ke jebakan rumah itu. Pastinya Nico tidak bisa melakukan apapun karena dia juga menahan rasa sakit di kakinya yang terus mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba datang seorang pria lagi mendekati Nico. Dan mereka semua berteriak, "Jangan lawan kami, jangan coba-coba melarikan diri." Dan pria itu mengayunkan tongkat ke kepala Nico sampai sekali lagi Nico jatuh ke lantai dan pingsan. Sementara teman Nico yaitu Ani yang dari awal ketakutan dan hanya diam saja di sofa tidak mencoba melarikan diri. Mereka diikat tangan dan kakinya oleh pria-pria itu. Lalu pria-pria itu menyeret Ani dan Nico yang pingsan ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Nico sadar dari pingsannya, tapi dia masih terus merasakan kesakitan. Setelah Nico sudah sadar, datang lagi pria. Ia menyakiti Nico dengan pemangkas pagar dan pipa. Tidak hanya itu, karena merasa tidak puas, pria ini mengambil bola lampu neon dan mengayunkannya ke kepala Nico. Namun ajaibnya, Nico masih tetap bertahan dan semua hal yang mereka lakukan pada Nico dan Ani direkam oleh kelompok pria bertopeng itu.
Mereka tertawa dan menikmati pemandangan yang mengerikan itu. Dan memang saat itu hanya Nico yang disakiti oleh mereka, sementara Ani tidak. Dia hanya diikat dan diancam saja. Lalu berjam-jam kemudian, para pria bertopeng itu pergi keluar dari rumah. Tapi Nico kondisinya buruk, dia butuh pertolongan medis. Keesokan paginya, pria-pria bertopeng kembali lagi. Kali ini mereka sangat terorganisir. Mereka punya nama panggilan satu sama lain dan punya peran masing-masing untuk menyakiti Ani dan Nico. Para pria itu mengambil dompet yang berisikan kartu ATM, kunci, dan juga ponsel Nico. Lalu mereka memindahkan Ani ke kamar tidur, sementara Nico tetap berada di kamar mandi. Kemudian pria-pria itu mengangkat dan memasukkan Nico ke bak mandi yang berisikan air untuk membersihkan darah dari tubuhnya. Bak air itu pun langsung berubah menjadi merah. Di situ juga Nico sadar kalau ternyata mereka telah menembaknya 2 kali. Jadi satu di kaki kiri dan satunya lagi di kaki kanan. Dengan perasaan sedih, saat itu Nico juga langsung ingat dengan kedua orang tuanya. Karena dia pikir itu adalah hari terakhir dia hidup. Pasti para pria bertopeng itu akan membunuhnya. Kemudian saat Nico sudah dibersihkan darah dari badannya, pria-pria itu menyeret Nico ke kamar tidur bersama dengan Ani. Dan apakah pria-pria bertopeng itu berhenti dari aksi mereka? Tentu tidak. Di kamar itu mereka menodongkan senjata pada Nico sambil menyuruh Nico menelpon semua lembaga keuangan yang berbeda-beda atau bank dan melakukan apapun yang mereka bisa supaya mereka bisa mengambil uang dari rekening Nico. Di sisi lain, tim football Nico mulai curiga kalau ada yang tidak beres terjadi dengan Nico dan Ani. Karena saat itu, Nico tidak hadir dalam pertemuan tim. Selain itu, keluarga Nico dan Ani juga tidak mendengar kabar dari mereka, sehingga keluarga mereka menghubungi Departemen Keamanan Publik Universitas Rochester untuk mencari Nico dan Ani. Tapi karena dicari-cari tidak ketemu, pihak keamanan universitas melaporkan Nico dan Ani sebagai orang hilang ke pihak kepolisian Rochester. Ketika polisi mulai menyatukan semua cerita ini, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Pertama, ponsel Nico dan Ani dimatikan. Kedua, Nico dan Ani diketahui produktif di media sosial, terlebih Facebook. Mereka selalu memposting apapun yang mereka lakukan atau di mana mereka berada. Namun mereka berhenti memposting apapun di Jumat malam yang diketahui adalah malam mereka menghilang. Kata wakil kepala polisi Rochester, polisi akan menyelidiki di akun Facebook Nico dan Ani. Setelah itu, polisi menemukan chat antara Ani dan 2 orang wanita, sehingga itu menjadi petunjuk penting untuk polisi mencari Nico dan Ani. Polisi mencoba melacak 2 wanita yang Nico dan Ani temui malam itu, dan terungkap bahwa 2 wanita itu adalah Samantha Hughes dan Lia Gigliotti. Polisi pun langsung menghubungi keduanya, tapi baik Samantha dan Lia terlihat menghindari polisi dengan mengatakan kalau mereka sedang kerja, sibuk, jadi tidak bisa melayani polisi yang mau bertanya. Namun polisi pastinya tidak menyerah. Mereka terus menghubungi Samantha dan Lia, menanyakan soal Nico dan Ani karena diketahui Samantha dan Lia merupakan orang terakhir yang bersama Nico dan Ani malam itu. Mungkin karena lelah dikejar-kejar polisi terus, muncullah pengakuan yang mengerikan, di mana salah satu dari kedua wanita itu mengatakan ke polisi, "Jangan khawatir, mereka tidak akan terluka." Apa maksudnya? Padahal polisi hanya mau bertanya di mana Nico dan Ani. Benar atau tidak, kalian bersama mereka malam itu? Tapi mereka malah menjawab, "Jangan khawatir, Nico dan Ani tidak akan terluka." Pastinya itu menimbulkan kecurigaan. Polisi juga langsung yakin kalau Samantha dan Lia pasti tahu di mana Nico dan Ani berada. Kemudian setelah mendesak Samantha dan Lia, polisi berhasil mendapatkan alamat rumah tempat Nico dan Ani berada. Tapi polisi tidak langsung menyergap rumah itu. Polisi membuat penyamaran untuk memantau lokasi tersebut. Wakil Kepala Rochester, Scott Peters, juga menyusun rencana dengan Komandan SWAT untuk melakukan penyelamatan Sandra. Dan hari itu sudah di hari Minggu. Segalanya telah mencapai puncaknya, di mana pagi itu para pria bertopeng masuk ke ruangan dengan topeng serta senjata mereka sambil marah-marah kepada Nico dengan mengatakan kalau Nico telah berbohong kepada mereka karena kartu ATM Nico katanya tidak berfungsi lagi, jadinya mereka tidak bisa mengambil uang dari sana. Mereka terus marah-marah kepada Nico dan mengatakan bahwa mereka akan membunuh Nico dan juga Ani.
Saat itu kelompok pria bertopeng itu memutar musik dengan kencang untuk menutupi suara mereka di dalam rumah, supaya orang-orang di luar yang mungkin lewat atau para tetangga tidak bisa mendengar suara mereka di dalam. Kelompok pria bertopeng itu juga mulai melayangkan peluru kemana-mana di dalam ruangan kamar tidur itu. Mereka juga menodongkan senpi itu ke tenggorokan, juga ke badan Nico dan Annie. Nico dan Annie pun ketakutan dan dengan kencangnya dia memegang tangan Annie. Nico mulai putus asa, dia merasa kalau mereka akan menembaknya dan hidupnya akan berakhir. Saat itu juga, waktu pun berlalu, masih di hari itu, yakni hari Minggu waktu menunjukkan jam 9 malam. Jadi hampir 40 jam menuju mimpi buruk penculikan. Tubuh Nico dalam kondisi yang sangat buruk. Nico pesimis bahwa mereka tidak bisa ditemukan dan selamat. Namun tanpa diketahui Nico saat itu, kalau bala bantuan sedang dalam perjalanan. Petugas SWAT pun tiba di lokasi, yaitu 22 Half Street. Namun mereka awalnya tidak tahu apakah mereka berada di tempat yang tepat, karena setibanya mereka di sana, rumah itu sangat sunyi. Kemudian satu dari kelompok pria bertopeng keluar dari rumah dan melihat petugas SWAT bersenjata lengkap. Dengan cepat pria itu pun berlari ke dalam rumah dan menutup pintu. Pria tersebut yang dijuluki dengan Decker Taker cepat-cepat masuk ke dalam ruangan dan memberitahu teman-temannya kalau mereka sedang dikepung. Kelompok bertopeng itu pun dengan panik melepaskan topeng mereka, dan itu pertama kalinya Nico melihat wajah-wajah mereka. Mereka juga dengan cepat melepaskan ikatan Nico dan Annie. Sementara di luar rumah, tim SWAT memasang bahan peledak di 2 pintu dan menerobos masuk. Saat tim SWAT berhasil masuk, mereka melihat 2 pria atau 2 tersangka di ruang tamu. 2 pria itu pun langsung ditangkap. Kemudian tim SWAT masuk ke dalam kamar dan menemukan Nico Kolias dan temannya Annie yang duduk di lantai dengan sisa-sisa selotip di sekitar pergelangan kaki dan tangan mereka. Sementara para pelaku yang lain pastinya dengan cepat melarikan diri. Polisi mengeluarkan Nico dan Annie keluar rumah, lalu memasukkan mereka ke dalam ambulans menuju rumah sakit. Akhirnya setelah lebih dari 40 jam di neraka, Nico dan Annie selamat dan bertemu kembali dengan keluarga mereka. Namun karena luka yang lumayan parah, Nico harus dirawat intensif selama 25 hari di rumah sakit. Di sisi lain, dari kedua tersangka pertama yang ditangkap polisi menemukan rekaman di ponsel mereka yang memperlihatkan bagaimana kelompok bertopeng mengancam Annie yang terbaring di kasur menggunakan pemangkas pagar listrik, serta Nico yang meringkuk kesakitan saat para penculik melontar cercaan dan menekan kakinya yang terluka. Menurut polisi, pria bertopeng itu akan menguras semua uang di rekening bank Nico karena diketahui Nico memiliki jumlah uang yang cukup banyak di rekeningnya. Tapi mereka tidak bisa mengakses dana di akhir pekan atau hari libur. Jadi rencananya mereka akan menunggu sampai jam pagi di hari Senin. Setelah mereka benar-benar bisa mengakses akun bank Nico, mereka akan mengambil semua uang di rekeningnya. Lalu setelah itu, katanya mereka akan membunuh Nico dan Annie. Tapi syukurnya polisi datang tepat pada waktunya. Namun saat itu hanya 2 pelaku yang berhasil ditangkap, sementara yang lainnya melarikan diri. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap mereka. Sampai sebulan kemudian, polisi berhasil menangkap semua pelaku yang menculik dan menyiksa Nico dan Annie. Total ada 9 orang yang ditangkap, yaitu 5 pria dan 4 wanita. Dari 9 tersangka, 5 diantaranya adalah Samantha Hughes dan Lia Gigliotti yang menjebak Nico dan Annie datang ke rumah itu. Ada juga Elliot Rivera, Jesus Castro, dan Denny Perez. Kelima orang ini akhirnya mengambil kesepakatan pembelaan dan kelimanya menerima hukuman 13 hingga 35 tahun penjara. Sementara 3 pelaku lainnya, yakni David Alcris, Iblis Inalia Roldan, dan Ru Laura divonis 7 hingga 15 tahun penjara, di mana hukuman mereka dijatuhkan sesuai dengan peran mereka masing-masing. Sementara si kepala geng, yaitu otak di balik penculikan dan penyiksaan terhadap Nico dan Annie, yaitu Lidl Strelan, dijatuhi hukuman 155 tahun hukuman penjara. Setelah ia dinyatakan bersalah atas 31 dakwaan, termasuk penyerangan-penyerangan geng dan perampokan. Selain itu, Nico Kolias juga mengajukan tuntutan sebesar $10 juta atau sekitar 140 miliar kepada 9 pelaku. Diketahui, sejak saat itu, Nico tidak mau berteman lagi dengan Annie karena Nico merasa Annie memiliki hubungan dengan para penculiknya.
Karena memang Ani ini tidak dilukai sama sekali, tapi tidak ada bukti yang diajukan di persidangan bahwa Ani terlibat dalam penculikan itu. Dengan semua yang telah dia lalui, Nico Kolias berhasil lulus kuliah 1 semester lebih awal. Nico sekarang bekerja di sebuah perusahaan jasa keuangan, dan ia masih memiliki tongkat titanium di kaki kirinya dan peluru bersarang di betis kanannya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah menurut kalian Ani juga terlibat dalam penculikan tersebut atau hal lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.